Halo, apa kabar semua adik-adik sekolah minggu? Kami, guru-guru sekolah minggu, berharap dan berdoa semoga semua adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa melingkupi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan telah hadir dan Tuhan telah menuntun hidup kami. Bapa, saat ini Tuhan, ibadah online sekolah minggu HKBP Air Molek kembali kami adakan Tuhan. Dikarenakan di masa pandemi ini Tuhan, kami untuk sementara tidak boleh bertemu dalam jumlah yang besar. Untuk itu Tuhan, kami mohon perlindungan daripada-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga wadah pelayanan lewat YouTube ini menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, agar anak-anak sekolah minggu juga boleh dihiburkan dan boleh mendengarkan firman Tuhan lewat media ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat kita untuk minggu ini diambil dari hukum Taurat pertama. Ibu akan membacakannya buat adik-adik sekolah minggu sekalian, dan adik-adik di rumah juga boleh membuka katekismusnya atau yang sudah hafal boleh mengucapkannya bersama-sama dengan ibu. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi, hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat kita untuk minggu ini. Ayat bulanan kita untuk bulan September diambil dari Lukas 14 ayat 13. Adik-adik semua membuka Alkitabnya, kita bersama-sama mengucapkannya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekali lagi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian epistel ayat bulanan untuk bulan September. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
Adik-adik sekolah minggu, pengumuman kita hari ini adalah bahwa untuk minggu-minggu ke depan atau minggu-minggu selanjutnya, ibadah sekolah minggu kita akan kita laksanakan melalui akun YouTube kita. Masih ingat ya channel YouTube kita, yaitu Sekolah Minggu HKBP Air Molek. Kami ibu-ibu guru sekolah minggu semuanya mengharapkan adik-adik tetap setia mengikuti ibadah online kita ini. Adik-adik ikut bersukacita, bersukaria, bernyanyi, merenungkan firman Tuhan, dan mendengarkan berita-berita lain yang nanti akan ibu sampaikan lewat pengumuman ini. Yang pertama, ayat bulanan untuk bulan September tetap tertulis dan diambil dari Lukas 14 ayat 13. Adik-adik yang sudah hafal boleh mengirimkan videonya ke WA yang telah ada di akun YouTube kita. Nanti ada di akhir video akan ada nomor WA guru-guru sekolah minggu. Adik-adik boleh mengirimkannya ke nomor WA tersebut. Dan yang pasti jangan lupa nanti akan ada hadiah-hadiah menarik untuk adik-adik sekolah minggu untuk sebagai penyemangat, memotivasi adik-adik terus untuk menghafalkan ayat bulanan tersebut. Kriterianya harus diingat, ayat bulanan itu harus diucapkan dengan jelas, dihafal dengan baik, dan kemudian dimaknai maksudnya apa dari ayat bulanan tersebut. Jangan asal diucapkan saja. Nah, kalau dikirim pun nanti ibu guru sekolah minggu boleh nanti akan menseleksi mana ini ayat hafalannya yang paling bagus. Jadi nggak sembarangan diucapkan ya adik-adik ya. Oke, itu untuk ayat bulanan kita. Kedua, kami berharap guru-guru sekolah minggu juga tetap adik-adik menjaga kesehatan di masa pandemi ini, khususnya wilayah kita Air Molek telah dilanda wabah ini, virus ini. Jadi mohon adik-adik semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan, jaga jarak ya, dan kemudian rajin cuci tangan. Jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah aja, stay at home. Kita terus berdoa, adik-adik sekolah minggu juga berdoa bersama-sama kami ibu-ibu guru sekolah minggu. Ya nak, kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu ya. Oke, itu saja yang menjadi pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak ibu semua. Terima kasih yang sudah buka YouTube pagi ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini. Kami anak-anak sekolah minggu dapat bertemu kembali melalui YouTube channel sekolah minggu. Bapak di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menyapa. Berkati hamba-Mu ini, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, sehingga mereka mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ya Ibu tunggu ya, udah dapat semua? Di mana 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 terdapat? Ya, dalam perjanjian baru. Kita baca bersama-sama, Ibu baca ayat yang ganjil, kamu di rumah baca ayat yang genap. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang di rumah ayat 8. Oke, pintar semuanya. Ibu ulangi ayat 8-nya lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Iya. Baik, Ibu akan menyapa dulu. Kemarin Ibu ingin menyapa anak-anak sekolah minggu Ibu ya.
Nah, siapa yang sudah bangun ini? Togi sama Tasya sudah bangun? Ayo, Moan, udah bangun Moan? Iya, siapa lagi? Si Grace udah bangun? Evan, Nadia, Angga udah bangun? Sameta gimana? Sudah bangun belum? Ibu inginkan semua sudah bangun anak-anak sekolah minggu. Jessica sudah harus bangun ya. Jericho, Priska Lionel, Mika, Jose, Panjaitan, Puan, ya, si Pani juga. Ibu inginkan semua sudah bangun pagi, sudah duduk yang manis untuk mendengarkan YouTube dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Ya, gembala yang baik. Gembala yang baik itu adalah yang merawat dan membimbing dombanya kan, membimbing ternaknya. Kemarin ada ibu dengar ada yang melihara ayam, kucing, anjing, ikan itu si Gio. Nah, kata Gio dia memeliharanya dengan merawatnya gimana? Memberi makan ikannya. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu mengasihi binatang peliharaan. Kamu ingin menjadi gembala yang baik. Hari ini firman Tuhan menyapa kita tentang kasih. Ya, dengan kamu merawat binatang, kamu sudah mengasihi. Pernah dengar nggak istilah tak kenal maka tak sayang? Iya, kalau kamu menjumpai yang tidak kamu kenal di jalan, apakah kamu menyapanya? Yang tidak kenal? Nah, tidak kan? Nah, begitu juga. Kamu harus mengenal dulu supaya kamu menyayangi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Apakah anak-anak sudah kenal sama Tuhan Yesus? Yes, pasti kenal semua kan? Karena kita sudah kenal bagaimana Yesus berkorban, makanya kita sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, itulah firman Tuhan, mengasihi. Jadi anak-anak ibu, perhatikan bagaimana kita mengungkapkan kasih kita kepada saudara, kepada teman, kepada orang tua. Ayo, yang punya adik, yang punya abang, sering gak bertengkar? Nanti dipanggil namanya, Grace, coba adiknya dijaga. Dijaga gak dengan baik? Ya, harus kita jaga. Siapa yang mau mencubit adiknya sampai menangis? Mama, saya dicubit sama kakak. Ada enggak? Priska, apa begitu? Tidak bukan? Iya. Jadi kalau kita mengasihi tidak boleh kita cubit adik kita. Juga sama teman, ya. Kita harus berteman, tidak boleh berkelahi, apalagi kita benci. No. Tidak boleh membenci teman. Ya, sedangkan musuh saja kita harus mengasihi. Itu firman Tuhan. Ya, tidak boleh mendendam. Jadi anak-anak ibu, jangan mau mendendam, tidak boleh bertengkar. Apalagi firman Tuhan ini sangat spesial ya. Kenapa spesial? Orang Kristen itu identitasnya, identiknya dengan kasih. K-A-S-I-H. Nah, jadi kamu harus betul-betul menjalankan kasih. Terlebih di rumah. Bagaimana kita mengasihi orang tua? Mami, papi, I love you. Hanya kata-kata. Mami, papi, papa, mama, saya sangat sayang sama kalian. Apa buktinya? Bang, ambilkan minum bapak. Ambil sendirilah pak. Punya kaki kok bapak seperti itu. Itu tidak kasih. Bagaimana caranya nak? Apa yang dibilang sama orang tua? Orang tua minta tolong langsung dikerjakan. Jericho, ambilkan sapu untuk mama. Iya ma. Harus kita jawab, kita ambil. Moan, ambilkan minum untuk adiknya. Iya ma, iya mami, ambilkan langsung. Itu adalah menunjukkan kasih kita kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Itu adalah kasih kita kepada orang tua, kepada bapak dan ibu guru. Itu penunjukan kasih. Nah, jadi ibu minta kepada anak-anak sekolah minggu, walaupun kita tidak bertemu secara dunia nyata, tapi kita bertemu di dalam YouTube sekolah minggu setiap hari minggu, harus kamu tunjukkan kasih kamu kepada teman-teman sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu. Bagaimana caranya?
Bukalah Alkitab setiap hari. Setiap hari Minggu pagi kita ibadah, ikutilah ibadah sekolah minggu. Itu menunjukkan kasih kamu kepada guru sekolah minggu, kepada orang tua, terutama kepada Yesus Kristus. Ya bukan? Apa kasih Tuhan kepada kita? Coba jawab. Ayo, daerah Kaplingan, daerah Matius dan Sentongan, apa? Apa kita buat menunjukkan kasih kita kepada Kristus, kepada Tuhan? Ya benar, tetap berbuat baik, ya kan? Menjadi anak-anak terang. Minggu lalu kita ada cerita anak terang kan? Berbuat baik bagi sesama, mengasihi bagi sesama, maupun kepada hewan peliharaan kita, makhluk hidup peliharaan kita. Itu adalah penunjukan kasih kita. Bagaimana Allah menunjukkan kasih kepada umatnya? Dia berkorban di kayu salib. Kemudian memberikan kesehatan, rezeki, kepintaran, kebijaksanaan semua kepada makhluk hidupnya, terutama kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi anak-anak, ibu minta untuk kedepannya harus lebih lagi mengasihi, harus lebih lagi mencintai, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Oke, paham sampai di sini? Nah, bagi horong 2 dan horong 3, ibu ada bisa dikatakan tugas, dan akan ibu berikan special gift for you, hadiah menarik untuk kamu. Nah, apa bu? Tugasnya bu, kami semangat loh. Tugasnya adalah menghafal tentang kasih, ya, hukum kasih. Karena kamu tahu umat Kristen itu adalah umat yang sangat mengasihi sesama. Hukum kasih, hukum terutama dan pertama, kemudian hukum kedua. Kamu cari di Alkitab. Ini bunyinya. Nanti pada saat kamu melakukan video, kamu buat dulu namanya seperti ini. Ibu contohkan. Selamat salam. Nama saya Ibu Marsinta Nida. Ibu akan menghafal, akan memberikan video tentang kasih yang utama. Kasih yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Harus bisa dihafal ya. Kamu hafal, kamu kirimkan videonya ke ibu atau melalui channel YouTube atau melalui WA. Ibu akan melihatnya dan ibu akan memberikan hadiah yang menarik. Oke? Pasti dong anak-anak ibu ini anak-anak yang semangat, anak-anak pejuang yang bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya, buat gerejanya, terlebih buat Tuhan Yesus Kristus. Oke? Itu aja pesan ibu. Selamat ibadah, selamat menebar kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kasih. Bapak di surga, ajar-ajari kami sebagai anak sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu untuk tetap mengasihi orang tua, mengasihi saudara kami, mengasihi teman-teman kami, dan belajar mengasihi musuh kami. Bapak yang baik, Engkaulah Bapa yang maha tahu yang terbaik buat anak-anak sekolah minggu. Terlebih-lebih buat negara kami, buat daerah kami yang pada saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Bapa di surga, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, Engkau tutup kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada tetap sehat jasmani dan rohani. Berikan yang terbaik Bapa buat keluarga kami lepas keluarga Bapa. Berkati Bapa setiap pekerjaan tangan yang dilakukan oleh orang tua kami, guru-guru sekolah minggu dan orang tua anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.